البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Untuk yang hafalan yang menghafal Arba'in Nawawiyah ditulis sendiri ya, sudah hadis beberapa saja yang sudah dibacakan. Sudah berapa? Paling tidak yang boleh dapat 10, alhamdulillah. 10 hadis. Yang lebih alhamdulillah lebih baik insyaallah. Ditulis nanti dikasihkan ke anak siapa yang sudah berjaya hafal 10 ke atau bahkan lebih insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada ditulis baik-baik ke di bawah. Kita masuk ke muka surat 291. Nak tulis. Mana di mana? Oh, ini ada kereta kebal dihantar ke Filistin. Oh. Iyalah. Orang-orang yang belajar kesaktian berangkat ke Palestina lah. Sakti di sini tak terlalu berguna kan ya. Jihad di sana. Ulaika. Ada tulis sendiri. Hurufnya tak cantik. Kita masuk ke muka surat 291. Wa qauluhu suqufan ala nasara Syam. Tulis yang baik. Nah, pen ini ke pen hitam. Qala al-alamatu Muhammad al-Karmani, beliau wafat tahun 786 rahimahullah. Wa summu nasara, mereka dinamakan sebagai nasara linusrati ba'dihim ba'dha. Memang ada beberapa perbedaan pendapat biasa itu. Karena sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Auli annahum nazalu maudhi'an yuqalu lahu nasranah. Atau boleh jadi mereka dipanggil Nasara karena mereka tinggal di suatu tempat yang dipanggil dengan Nasranah. Au Nasrah au Nasirah. Au liqaulihi ta'ala, atau mungkin berdasarkan firman Allah Ta'ala, man ansari ilallah. Ini ucapan siapa? Nabi Isa yang diabadikan. Siapa yang mau menolong saya untuk berdakwah ke jalan Allah? Inilah maknanya man ansari ilallah. Man ansari fi da'wati ilallah, kata para mufassirin. Ada catatan kaki, kita baca. Qala syarih wafaqahullah. Qala Allah Ta'ala naqlan an nabiyhi Isa alaihi salam. Lil hawariyin al muslimin. Mestinya gitu ya. Kenapa ada wawu di sini? Lil hawariyin al muslimin. Kepada para hawariyun muslimun. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Tatkala Isa telah merasakan atau mendapatkan kekufuran dari Bani Israel, beliau mengatakan, siapakah yang menjadi penolong-penolong saya untuk berdakwah ke jalan Allah? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Para hawariyun, yaitu para penolong Nabi Isa, mengatakan, kami adalah penolong Allah. Amanna billahi washhadu bi anna muslimun. Kami beriman kepada Allah dan persaksikanlah bahwasanya kami adalah muslimin. Tayyib, kembali ke atas. Wa huwa jam'u nasron. Tayyib, menjadi apa? Nasara. Selesai dari Al-Kaukabud Darori. Summa qauluhu yuhaddisu anna Hirakal hina qadima Ilya. Dia bercerita bahwasanya Heraklius tatkala tiba di Ilya, asbaha yauman khabisan nafas. Pada suatu hari, yaitu dia masuk di waktu pagi dalam keadaan jiwanya busuk. Bimakna kaslanan nafas, yaitu jiwanya malas.
Au qalilun nasyato, yaitu kurang semangat. Au sayyi'ul khuluq, akhlaknya jadi buruk setelah bangun tidur itu. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah, khubsun nafas kasluha, yang dikatakan jiwa yang busuk adalah yaitu kemalasannya, wa qillatu nasyatiha, dan sedikitnya semangatnya, ya kurang cergas hari itu. Entah dia sudah minum Milo belum, entah. Sekarang masalahnya bukan Milo sih ya. Au su'i khulqiha, su'u khulqiha, ya, buruknya akhlak dia. Selesai dari at-tawdih. Wa hirakal kafir fala ba'sa ayyu sofa bi khubsin nafas. Heraklius kafir tidak mengapa disifati dengan jiwa yang busuk, tak masalah itu dia. Wa amal muslim fala yajuzu lahu ayyasifa nafsahu biha. Adapun muslim tak boleh kita menamakan diri kita, oh jiwa saya sedang busuk. Kita dilarang. Kita menggunakan nama-nama yang baik, istilah yang baik. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis Aisyah, la yaqulanna ahadukum khabusat nafsi. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan jiwa saya busuk. Walakin liyaqul, tapi hendaknya dia mengatakan laqisat nafsi, jiwa saya sedang malas, misalkan kan, sedang kurang semangat atau dengan sebab ini, sebab itu. Tapi jangan dikatakan busuk, jangan. Thayyib, riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan dalam catatan kaki ini takhrijnya, dan insya Allah nanti akan datang syarahnya di tempatnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu khabisan nafas ay radiun nafas, jiwanya buruk. Ghairu tibiha, ia tidak sedang baik jiwanya. Ay mahmuman, ia dia sedang gundah gulana. Wa qad tusta'malu fi kaslin nafas, terkadang istilah ini dipakai untuk kemalasan jiwa. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih, hadis Aisyah, la yaqulanna ahadukum khabusat nafsi. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan jiwa saya busuk. Ka'annahu karihal lafaz, sepertinya Nabi membenci kalimat yang seperti ini, lafaz seperti ini. Wal muradu bil khitab al muslimun, yang dimaksudkan dengan pelarangan ini adalah kaum muslimin. Orang kafir terserah, namanya orang kafir. Wa amma fi haqqi Hirakal fa ghairu mumtani'. Adapun untuk yang Heraklius ini tidak terlarang, tak mengapa dikatakan jiwa dia busuk, memang dia kafir, tak apa-apa. Wa sarraha fi riwayat Ibni Ishaq biqaulihim lah, dan telah terang disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq, para padrinya mengatakan kepadanya, laqad asbahta mahmuma, Anda berpagi-pagi dalam keadaan gundah. Baik. Ini selesai dari Fathul Bari. Summa qauluh, kemudian ucapannya, faqala ba'du batariqatuh, sebagian padrinya mengatakan, qad istangkarna hay'atak, kami merasa aneh dengan keadaan Anda. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah, wal batariqah bi fathil ba quwadul malik, yaitu para komander raja, wa khawwasu daulatih, orang khusus di pemerintahan, wa ahlur ra'yi wasyura, orang-orang yang memiliki pendapat dan permusyawaratan, minhum, dari kalangan mereka. Wahiduhum bitriq, ya, mufradnya adalah bitriq, jamaknya batariqah. Baik, bitriq bikasril ba, wakil huwal mukhtalul muta'azim, yaitu orang yang sombong dan suka membesarkan diri. Ada yang menafsirkan itulah bitriq. Wala yuqalu dzalika lin nisa, dan ini tidak dikatakan untuk wanita. Baik. Selesai dari at-tawdih. Wa dzakarahu aidan al-Hafidz Ibnu Hajar mukhtasaran, secara ringkas di dalam Fathul Bari. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, anna mukhalafatal adah sababun listingkaril ghair. Sesuatu yang menyelisihi tradisi, menyelisihi kebiasaan, ini akan menyebabkan orang lain merasa aneh. Ya, biasanya Anda berpagi-pagi dalam keadaan cergas, kenapa hari ini murung, hari ini gundah gulana? Ya, ini orang akan mempertanyakan. Baik. Sawa'un kanatil mukhalafatu fiha khair aw syarr, sama saja penyelisihan tradisi tadi berisi kebaikan atau keburukan. Intinya orang lain memang akan merasa heran kalau tradisi kita berubah. Dan ini biasa seperti itu.
Qala al-alamatul Karmani rahimahullah qauluhu istangkarna hayatak angkarnaha. Kami merasa aneh. Yaitu ini bukan perkara yang ma'ruf dari Anda. Wa ra'ainaha mukhalifatan lisairil ayyam. Kami melihat keadaan Anda menyelisihi hari-hari yang lain. Wal hay'ah as-samat. Istilah hay'ah yaitu samat yaitu gaya. Wal halah keadaan, wasyakal bentuk. Ya, ini maknanya berdekatan. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qaulu Zuhri qala Ibnu Nazur wa kana Hirakal hazzaan. Heraklius itu peramal, ya tukang ramal. So, padahal dia raja dan sibuk menaklukkan berbagai negara, tapi sempat meramal ini, meramal itu. Yang dzurufin nujum, melihat ke perbintangan. Berarti apa ya? Astrologis mungkin ya istilahnya. Baik. Hada yadullu ala anna Hirakal kahinun minal kuhan. Ini menunjukkan Heraklius memang salah satu dari bomoh, ya dari dukun. Qala al-Hafidz Ibnu Mulakin rahimahullah qauluhu wa kana Hirakal hazzaan bi fathil ha wa tasdidiz zai yuqalu fihi al-hazi. Ini mungkin apa isim fa'ilnya. Kalau tadi sigat mubalaghah hazza. Wa huwal mutakahin, ya orang yang bergerak di bidang perbomohan, peramalan. Paranormal ya kan nggak normal kan dia di Indonesia dibilang paranormal. Ewa. Yuqal haza yahzi wa yahzu wa tahazza, yaitu apa meramal atau melakukan praktik perdukunan. Ada apa? Ada yang itu? Ada yang perlu ditanyakan? Semuanya tenang kalau tidak. Qala al-Asmu'i hazaitu syai' wa ahzi hizyan wa hazwan. Ini sekitar penggunaan sorofnya. Nanti dulu ya. Wa fi siha haza syai'a wa yahzihi wa yahzuhu idza qadara wa kharasa. Qadara memperkirakan, kharasa menduga, menebak. Wal hazi alladhi yanzuru fil a'dha, orang yang melihat kepada anggota-anggota badan. Wa fi khailanil wajh, melihat raut muka, yatakahan untuk meramal, meramalkan ini, meramalkan itu. Thayyib. Kalau kita lihat teman kita wajahnya murung, wajahnya pucat, kita bilang pasti sudah banyak hutang. Ini termasuk kahin enggak ya? Berdukun enggak ya? So, enggak, tak sampai gitu-gitu. Sekedar memperkirakan aja. Melihat qarinah, ini tidak mengapa. Disebutkan di dalam kitab apa itu Al-Adqiya punya Ibnul Jauzi, ada salah seorang raja mana namanya itu, Ahmad bin Tulun, berarti raja mana? Raja Maroko dulu di masa Atba'ut Tabi'in. Dia sering memang pergi ke desa-desa melihat keadaan rakyatnya. Ini baik, tapi dia menyamar agar tidak ketahuan. Suatu ketika dia sholat isya di suatu masjid, ternyata imamnya sholatnya salah-salah terus. Ya sudah, dia pulang, kemudian dia berkata kepada pengawalnya, engkau pergi ke desa yang di sana, cari imam yang namanya Fulan, kasih dia duit. Maka pengawalnya tanya, ada apa Tuan Raja? Oh, dia banyak hutang, saya dengar bacaannya salah terus, banyak hutang dia itu. Pikirannya banyak, dikejar debt collector. Ya, ini bukan maksudnya meramal atau jadi dukun, tapi ini melihat qarinah, ada yang mengganggu pikiran sehingga bacaannya kacau. Nah, raja yang baik memang langsung apa dicari solusinya. Taib. Selesai dari at-taudhih. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa qauluhu yanzuru fin nujum, melihat ke bintang. In ja'altaha khabara, kalau Anda melihat ini sebagai khabar dari kana, berarti apa? Kana Hirakal ya hazzaan. Kemudian yang dzurufin nujum, hazza jelas apa? Khabar kana. Yang dzurufin nujum sebagai apa? Mungkin sebagai badal dari hazzaan misalkan, atau naat, tak masalah. Yang pasti apa? Fi mahalli nasbin. Sanian, kalau Anda jadikan itu sebagai khabar kedua, ya kana Hirakal yang dzurufin nujum, sah, ini juga sah, tak masalah. Li'annahu kana yang dzurufil amroin, karena memang Heraklius melihat dua perkara. Wa in ja'altaha tafsiran lil awal, kata Ibnu Hajar, kalau Anda menjadikan yang dzurufin nujum sebagai tafsir dari hazza,
Karena kullun minal amrayni fil jahiliyah afwan, lewat. Ewa. Fal kahanah taratan tustanadu ila ilqa'i syayatin. Maka memang kenyataannya seperti itu. Yaitu yang namanya perdukunan, perbomohan, itu terkadang bersandar kepada berita yang disampaikan oleh para setan. Wataratan tustafadu min ahkamin nujum. Dan terkadang diambil faedah dari keadaan perbintangan, lokasi bintang dan sebagainya. Kata mereka, keadaan yang paling parah adalah apabila bulan itu tepat pada rasi Scorpio, kata mereka. Itu paling sial. Tapi telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Miftah dari Sa'adatat kalau membahas masalah perbomohan yang panjang, maka beliau mengisyaratkan musibah suatu kaum itu mungkin menjadi apa? Keberuntungan bagi kaum yang lain. Iya, tayar kita pancet musibah, tapi ternyata itu keberuntungan bagi apa itu? Ya bagi bengkel-bengkel atau orang sakit musibah, tapi keberuntungan bagi apa? Bahiyah dan fauziyah. Jadi tidak selalu masa ini adalah masa sial, tergantung sial untuk siapa dulu. Makanya jangan percaya ucapan para bomoh. Untuk ya apa? Rugi untuk kita, untuk bomoh dapat duit banyak, orang datang. Sekali orang datang terkadang bomoh minta berapa? 2.000, 3.000 ringgit dan sebagainya. Nauzubillah. Itu bomoh yang kurang famous, yang famous minta lebih. Jadi dia yang untung walaupun sedang di rasi Scorpio. Penipu. Wataratan tustafadu min ahkamin nujum. Wa kana kullun minal amrayni fil jahiliyah syai'an za'i'a. Dan dahulu kala masing-masing dari dua perkara ini, ramalan bintang ataukah menanti berita para setan, itu syai', yaitu tersebar, za'ian, terkenal. Ila an adharallahul Islam, sehingga Allah Ta'ala memenangkan Islam. Fangka syarat syaukatuhum, maka patahlah kekuatan orang-orang peramal, ya para bomoh, jadi dihukum mati kalau ketahuan di pemerintahan Islam. Kalau sekarang malah dimuliakan, naudzubillah. Orang pergi ke bomoh walaupun Islam, walaupun sholat, pergi ke bomoh Melayu, kalau tak berjaya lari ke bomoh Siam, naudzubillah. Itu selalu tak takut dosa besar, tak takut murtad. Wa angkara syar'ul i'timada alaihim, dan syariat mengingkari penyandaran diri kepada orang-orang itu, kepada para bomoh. Selesai dari Fathul Bari. Wa'lam inna isabatal kuhani fi ma'rifati zuhuri nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang dibahas, memang ini penting. Ketahuilah bahwasanya ketepatan para peramal, para bomoh itu untuk mengetahui munculnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang didapatkan oleh Heraklius. Heraklius meramal dan tepat. Apakah ini menunjukkan berarti perbomohan itu baik? Laisa tashihan. Ini bukan untuk membenarkan praktek perbomohan tadi, perdukunan tadi. Wala ta'yidan, dan bukan pula, ini salah ya. Wala ta'yidan lil kahanah. Iya, ini harusnya anna dihapus. Ta'yidan lil kahanah. Bukan pula untuk mendukung perbomohan. Jadi jangan sampai ada nanti orang pintar, Indonesia bilang orang pintar, padahal ya dia dukun, mengatakan, oh ada hadisnya, itu hadis di Sahih Bukhari, cerita Heraklius, meramal tepat, ramalan hebat lagi, kenabian Muhammad, ini hebat, dan ini menunjukkan tepat, dan boleh, buktinya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bukan begitu, kita tidak berdalilkan dengan amalan si Heraklius, karena dalil yang terang mengatakan haramnya perbuatan tadi, dan itu adalah kekufuran. Tapi untuk apa ini disebutkan? Walakinnallaha ja'ala dzalika hujjatan alaihim. Akan tetapi Allah menjadikan ketepatan ramalan mereka itu sebagai hujjah atas mereka. Fala yajhaduna Fala yajiduna buddan minat tasdiqi li nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak mendapatkan tempat lari dari pembenaran kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil wahyu ada dan beberapa alamat-alamat ada, bahkan perbomohan pun menunjukkan hasil yang sama, maka tak ada alasan untuk mereka tetap kafir. Karena cara apapun semuanya menunjukkan memang Nabi Muhammad itu telah tiba. Wal imani bih, tidak mungkin untuk lari dari kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad. Yang masih lari, hujah telah tegak berarti. Engkau sebagai bomoh pun tahu, setanmu sudah cerita tuh. Kenapa masih tak percaya juga?
Summa ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendapatkan tempat lari dari ketaatan kepada Nabi Muhammad. Ya, wajib taat. Wa min jumlati ta'atil ibad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita balik. Termasuk dari kumpulan ketaatan para hamba kepada Nabi Muhammad SAW apa? Tarkul kahanah, harus meninggalkan perbomohan. Baik. Wa jami'is syirkiyat, meninggalkan seluruh kesyirikan. An Aisyah radhiyallahu anha sa'ala unasun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan ada sekelompok orang, yaitu para sahabat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kuhan, tentang para bomoh, para dukun itu. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisu bisyai'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, para dukun itu tidak ada apa-apanya. Maksudnya adalah, yaitu jangan dianggap memiliki nilai yang tinggi. Bukan tak ada apa-apanya, oh dia punya duit, bukan itu maksudnya. Tapi tidak ada harganya. Qalu ya Rasulullah fa innahum yuhaditsuna ahyanan bisyai' yakunu haqqan. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, akan tetapi sungguh mereka terkadang menyampaikan, memberitakan sesuatu dan ternyata itu betul, memang terjadi. Besok yang menang Argentina dalam sepak bola, ternyata betul. Misalkan, nah, dulu memang terkenal kan pada waktu World Cup itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimatu minal haq. Nabi mengatakan itu adalah kalimat yang datang dari al-haq, dari Allah Ta'ala. Yakhtafuhal jinni, kemudian disambar oleh jin. Ma'ruf, Allah Ta'ala menyebutkan itu kepada para malaikat, besok tetapkan begini, begini, begini. Kemudian berita itu ditanyakan oleh malaikat berikutnya, sampai kemudian jin dengar, kalau memang sempat mendengar. Fayuqirruha fi udhuni waliyih. Kemudian jin tadi mematukkannya ke telinga wali dia. Naudzubillah, jadi wali setan. Walinya setan siapa? Ya para bomoh itu. Qarad dajajah, seperti patukan ayam. Dajajah itu ayam apa ya? Ayam betina ya? Iya, ayam betina. Fayukhallituna fiha aktsara min mi'ati kizbah. Kemudian mereka mencampurkan ke kalimat yang hak tadi lebih dari 100 kedustaan. Baik. Ya dia tahunya, oh memang menang, memang ditakdirkan oleh Allah, takdir yaumi Argentina menang. Cuma nanti bomohnya biar nampak pandai, oh skornya 3-0. Padahal ternyata tidak demikian. Syekh ini ternyata bukan 3-0 tapi apa? 5-2. Yang penting kan menang, tak masalah lah tuh. Itu biasa kasih tambah-tambah. Baik, hadis muttafaqun alaih. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa kana matala alaihi Hirakal min dalik, termasuk perkara yang diketahui oleh Heraklius dari peristiwa tadi, bimuqtadha hisabil munajjimin, sesuai dengan tuntutan dari perhitungan, dari perkiraan para ahli nujum, para ahli apa itu? Astrologi itu, anahum za'amu annal maulidan nabawi, mereka menyatakan bahwasanya kelahiran Nabi kana biqiranil alawiyin, itu biqiranil alawiyain, yaitu pergabungan dua benda langit alawi, yaitu benda yang di langit. Biburjil akrob, oh, ternyata malah itu ya, yaitu di rasi bintang Scorpio, akrob. Ini untung kasial ya, untuk Heraklius sial, negara saya akan runtuh sebentar lagi ya, makanya dia gundah gulana pagi harinya. Ini sial, ini kita muslimin beruntung. Tayyib. Wahuma yaqtarinani fi kulli 20 sanah marrah. Tayyib. Sementara dua benda langit tadi tapi nggak disebutkan. Tapi dua-duanya berkumpul di rasi bintang Scorpio. Dan ini sering disebutkan Ibnul Qayyim tentang, karena ini terkenal di kalangan munajimin, rasi bintang Scorpio ini mendatangkan sial. Yang paling sial kalau jumpa dengan sejajar dengan bulan. Banyak cerita, kalau kita pengen baca cerita-cerita munajimin tentang peristiwa itu, ada di bagian-bagian akhir dari kitab Ibnul Qayyim tadi, Miftah dari Sa'adah, dan bantahan kepada mereka. Dan kedua benda langit itu bergandengan di setiap 20 tahun sekali. Gimana mereka tahu? Emang dihitung betul-betul, naudzubillah, buang waktu tentunya. Ila antas taufiyal musallasah, sehingga menjumpai seperti segitiga.
biburu jiha, yaitu di rasi bintang Scorpio tadi. Nggak tahu bentuknya kayak apa. Anak pun tak mampu bayangkan. Scorpio tahu kita, tapi bentuk rasi bintangnya macam apa nggak tak tahu. Visiti nasanah, pada yaitu selama 60 tahun. Fakana ibtidaul isyrinal ula, maka awal 20 tahun yang pertama al maulidun nabawi, itu adalah kelahiran Nabi. Ini semua menurut perhitungan para ahli nujum. Fil qiranil madkur, di dalam gandengan dua benda tersebut. Wa ingda tamamil isyrinas saniyah, pada kelengkapan atau kesempurnaan 20 tahun yang kedua adalah maji'u Jibril bil wahyi, ketibaan Jibril membawa wahyu. Memang tepat ya, yaitu usia 40 tahun wahyu datang. Ya, ini adalah hujah Allah untuk para setan mendatangkan berita itu ke para bomoh. Bomoh wajib masuk Islam. Apalagi yang kalian tunggu? Ternyata tak mau masuk Islam juga. Ya, jadi hujah terhadap mereka sendiri. Wa ing datama misalisah, pada ujung akhir yang ketiga, 20 tahun ketiga, Fathu Khaybar. Ya, memang Khaybar dibuka, ditaklukkan. Nabi usianya adalah kurang lebih 60 tahun. Ini alal khilaf, tapi berdekatan itu. Wa umratul qadiyah, yang mana umratul qadiyah ini adalah tahun berapa? Tahun 7 Hijriah. Dan memang Fathu Khaybar antara akhir 6 atau awal-awal 7 Hijriah itu. Allati jarot, yang mana ini mengheret kepada Fathah Makkah, ditaklukkannya Mekah tahun 8 Hijriah. Wa zuhurul Islam, dan kemenangan Islam. Baik. Wa fitil kal ayam, pada hari-hari itu, setelah tentunya setelah itu kan, setelah apa namanya? Ya, pada masa-masa perdamaian, berarti perjanjian Hudaibiyah memang, yang mana Heraklius melihat itu, dan rombongan dagang memang datang ke Ilya itu. Ro'a Hirakal ma ro'a, Heraklius melihat apa yang dia lihat tadi. Wa min jumlati madzakaruhu aidan, termasuk kumpulan dari yang dia lihat juga dalam pernujuman, anna burjal akrab, rasi bintang Scorpio, ma'i, karakternya adalah cair dia. Dari mana tahu? Entah. Gimana menetapkan dia air ke api ke tanah ke angin, tak tahu kita. Tak penting. Wa huwa dalilu mulkil qaum, dan itu adalah penunjuk tentang kekuasaan orang-orang tadi, alladzina yahtatinun, yang mana mereka itu berkhitan, dan memang tepat. Dan ini jadi hujah memang untuk agar mereka mau masuk Islam. Allah sengaja tentunya menakdirkan itu semua, menjadikan para setannya juga mendengar berita itu, takdirnya seperti itu, bukan karena hebatnya para setan atau para ahli nujum. Fakana dzalika dalilan alantiqalil mulki ilal Arab, maka itu sebagai dalil yang menunjukkan berpindahnya kekuasaan kepada orang Arab. Nah, makanya Heraklius gundah gulana di pagi harinya. Wa amal Yahud falaisu muradan huna, adapun orang Yahudi maka bukan mereka yang diinginkan di sini. Li'anna hadza liman yungqalu ilaihil mulk, karena ini adalah untuk orang yang mana kekuasaan berpindah kepadanya. La limaning qada mulkuh, bukan untuk orang yang kekuasaannya telah runtuh. Yahudi tak punya kekuasaan apa-apa. Baik, selesai dari Fathul Bari. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa in qil. Nah, kalau ditanyakan, kaifa saghalil Bukhari? Kenapa boleh Al-Bukhari iradu hadal khabar al-musy'iri bitaqwiyati amril munajimin, mendatangkan hadis ini yang musy'ir, yaitu memberikan kesan, memberikan pengetahuan untuk menguatkan urusan para ahli nujum. Ternyata pernujuman itu hebat, tepat, dan sebagainya. Wali'timadi alamata dulu alaihi ahkamuhum, dan bersandar kepada perkara yang mana yang ditunjukkan oleh hukum-hukum mereka, bersandar pada hasil peramalan bintang. Fal jawabannya annahu lam yaksud dzalik. Jelas Imam Bukhari tidak memaksudkan itu. Bal qasada ayyubayyin, namun beliau bermaksud untuk menjelaskan anal isyarati bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya isyarat-isyarat tentang ketibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'at min kulli thariq, datang dari semua jalan. Makanya berita tentang kenabian terakhir ini sudah mutawatir. Wa ala lisani kulli fariqin minal kahin, dan melalui lisan setiap kelompok dari
peramal, baik peramal yang dari Romawi tadi, yang sedang di Ilya, ataukah peramal yang ada di mana itu kemarin itu di Roma itu sendiri, bahkan peramal yang didatangi oleh Umar ibnul Khattab. Nanti insya Allah kalau umur kita panjang kita lewat itu di Sahih Bukhari. Peramal Arab pun juga meramalkan yang sama, berita langit sama semua. Au munajim, atau memang ahli perbintangan yang lainnya, muhikin au mubtilin, baik mereka itu orang yang benar ataupun orang yang batil. Allah takdirkan kali ini memang beritanya tepat semua untuk menguatkan Nabi, bukan menguatkan peramal yang terkadang benar terkadang salah itu. Insiyin au jinni, baik dari kalangan manusia ataupun jin. Iya, semua berita datang kepada mereka dan disampaikan oleh mereka, mutawatir. Wa hadza min abda'i ma yushiru ilaihi alim. Ini alim kah ya? Dan ini termasuk perkara yang paling indah yang diisyaratkan oleh seorang alim. Ya, Bukhari jelas alim. Mengisyaratkan melalui pola hadis ini. Au yajnahu ilaihi muhtaj, atau yajnah yaitu mengarah, menghala orang yang berhujah, menghala kepada hujah yang seperti ini. Ini bagus, bukan untuk menguatkan pernujuman, tapi menguatkan kenabian Nabi. Semuanya ternyata mendatangkan berita yang sama. Selesai dari Fathul Bari. Wa yustafadu min hadhil qissah, diambil faedah dari cerita ini juga, anna sulhal Hudaibiyah huwa fathun wa zuhur, bahwasanya perjanjian perdamaian Hudaibiyah itu adalah kemenangan dan kejayaan. Falidzalika anzala ta'ala fi sya'ni sulhil Hudaibiyah, maka dari itu Allah Ta'ala menurunkan surat terkait dengan urusan perdamaian Hudaibiyah. Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami benar-benar memberikan kemenangan yang jelas kepadamu. Wa qad urifa, dan telah diketahui, anna Raqba Abi Sufyan qadimus Syam, bahwasanya rombongan pengendara yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu tiba di Syam ba'da sulhil Hudaibiyah, setelah perdamaian Hudaibiyah. Wa fitil kal ayyam zaharat alamatu zuhur, dan pada hari-hari itu nampaklah atau bermunculanlah tanda-tanda kemenangan Nabi. Hatta ingdal munajjimin, sampai bahkan di kalangan para ahli nujum. Kama fi hadhil qissah, sebagaimana dalam cerita ini. Faqala lahum hina sa'aluh, yaitu Heraklius berkata kepada para batorik tatkala mereka bertanya kepadanya, dia mengatakan, ini ra'aitul lailah, sesungguhnya malam ini tadi saya melihat, hina nadzartu fin nujum, tatkala saya melihat ke bintang-bintang, malikal khitan qad dhahar, raja khitan itu telah muncul, yaitu telah menang. Ya, ternyata tepat, yaitu dengan perjanjian Hudaibiyah, betul-betul itu adalah kemenangan, fathan mubina, bahkan raja Romawi yang perkasa pun ketakutan. Wala nastadillu bil kahanah, kita tidak berdalilkan dengan perbomohan, perdukunan. Wa innama tadzafurul alamati wal amarat li sidqi nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad takamalat, hanya saja bermunculannya tanda-tanda dan alamat-alamat, ini sama ya, alamat dengan amarat, yaitu alamat dan tanda tentang benarnya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul takamalat, saling menyempurnakan satu sama lain, saling mendukung. Fala yadfa'uhu kafirun illa an tariqit ta'ami wal mukabarah, maka tidak ada satu orang kafir pun yang mampu menolaknya kecuali dari jalur ta'ami, pura-pura buta, saya tak tahu kok misalkan. Atau seperti orang Yahudi yang ada di Madinah itu, dia sering bercerita ini kenabian sudah dekat, ini begini. Tatkala Nabi Muhammad telah masuk ke Yasrib dan orang-orang Yasrib masuk Islam, si Yahudinya dengki, kemudian tak mau masuk Islam. Tatkala dia lewat, orang-orang mengatakan, ini kan Nabi yang sudah engkau ceritakan itu. Dia mengatakan alamannya iya, tapi sepertinya bukan dia kok, katanya. Ini ta'ami, tetap pura-pura buta. Kata dia, ka'annahuhu, sepertinya memang dia, tapi bukan, katanya. Wal mukabaroh, mukabaroh yaitu menolak sesuatu yang sangat jelas. Ini mukabaroh, bukan penyombongan, tapi menolak sesuatu yang sudah sangat jelas. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.